Selama 1 dekade, warga Amerika dijual mimpi sederhana pindah ke selatan demi pajak lebih rendah dan sinar matahari. Namun pada tahun 2026, hitungannya berubah. Kita memasuki era biaya keluar tersembunyi. Ketika negara bagian yang murah untuk dimasuki justru menjadi hampir mustahil untuk ditinggalkan. Tanah peluang sedang terpecah di depan mata kita. Saya akan menunjukkan 10 negara bagian di mana impian Amerika berubah menjadi mimpi buruk Amerika. Louisiana menempati posisi teratas sebagai negara bagian terburuk di Amerika karena gabungan kegagalan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang menciptakan kondisi hidup yang bisa disebut beracun. Ekonomi negara bagian ini berada di peringkat paling bawah secara nasional. Terhambat oleh ketergantungan besar pada industri petrokimia yang tidak stabil dan kegagalan melakukan diversifikasi. Warga menghadapi beban biaya bahan makanan tertinggi di Amerika. Menghabiskan 1 dari setiap $7 pendapatan hanya untuk membeli makanan. Krisis lingkungannya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika. Bentangan sepanjang 85 mil antara Baton Rouge dan New Orleans, yang dikenal sebagai Cancer Alley, memiliki lebih dari 150 pabrik dan kilang petrokimia. Penduduk di wilayah ini memiliki kemungkinan 95% lebih tinggi terkena kanker dibandingkan rata-rata warga Amerika. Beberapa wilayah sensus bahkan masuk 5% teratas secara nasional untuk risiko kanker akibat polusi udara beracun. Kerusakan lingkungan ini melahirkan apa yang disebut peneliti sebagai gurun kimia, di mana rumah yang dihuni beberapa generasi menjadi tidak bernilai karena calon pembeli takut pada bau bahan kimia dan risiko kesehatan yang telah terdokumentasi. Keluarga benar-benar terjebak di lingkungan beracun yang tidak mampu mereka tinggalkan. Infrastruktur di sini termasuk yang terburuk di negara ini. Louisiana memiliki jaringan listrik paling tidak andal di Amerika dan jalan yang begitu rusak, sehingga biaya perawatan kendaraan meningkat akibat lubang dan penurunan tanah. Perpindahan dari Mississippi ke Louisiana di Interstate 10 sering digambarkan pelancong seperti berubah dari aspal ke kerikil dan lubang. Tingkat kejahatan termasuk yang tertinggi di dunia. Louisiana memiliki tingkat pemenjaraan tertinggi secara global. Dan kota seperti New Orleans dan Baton Rouge bergulat dengan kejahatan kekerasan yang membuat aktivitas sehari-hari terasa berbahaya. Sistem kesehatannya juga melemah. Dengan banyak rumah sakit, pedesaan tutup, dan akses ke layanan berkualitas sangat terbatas. Gabungan racun lingkungan, akses kesehatan yang buruk, dan tekanan ekonomi menciptakan krisis kesehatan publik, di mana warga mengalami hasil kesehatan terburuk di dunia maju. Beranjak dari mimpi buruk lingkungan di Louisiana, negara bagian terburuk kedua kita menunjukkan pola kegagalan institusi yang berbeda namun sama mengkhawatirkan. Tulis komentar nomor 1 untuk memberitahu bahwa Anda masih bersama saya. New Mexico menunjukkan contoh unik disfungsi budaya dan kelembagaan yang oleh warga disebut sikap manyana, yaitu keyakinan bahwa masalah akan diselesaikan besok, namun kenyataannya tidak pernah benar ditangani. Penduduk lama bahkan menyebutnya sebagai Land of Nonsa, untuk menggambarkan ketidakmampuan negara bagian ini melakukan reformasi yang berarti. Negara bagian ini memiliki tingkat kejahatan tertinggi di Amerika, dengan kejahatan properti dan kekerasan jauh di atas rata-rata nasional. Kota seperti Albuquerque menjadi benar-benar berbahaya, dengan budaya di mana pencurian dan kekerasan terasa seperti hal yang biasa. Kinerja pendidikan berada di posisi paling bawah secara nasional, dengan sekolah negeri yang terus-menerus menempati peringkat terakhir dalam penilaian nasional, seringkali berada di urutan terakhir atau ke-49 dalam kinerja K hingga 12. Hal ini memicu krisis tenaga kesehatan, karena dokter muda dan profesional lain enggan pindah akibat kekhawatiran terhadap kualitas pendidikan bagi anak mereka. Budaya manyana juga terlihat dalam layanan pemerintah dan pemeliharaan infrastruktur. Proyek diumumkan dengan meriah tetapi jarang benar-benar selesai. Jalan tetap rusak, sistem air tidak stabil, dan layanan publik terasa lambat serta membuat frustrasi. Meski memiliki keindahan alam dan daya tarik budaya, kombinasi kejahatan tinggi, pendidikan rendah, dan disfungsi institusi menjadikannya tidak ideal bagi keluarga yang mencari stabilitas dan peluang. Setelah mendengar semua ini, menurut Anda, apakah New Mexico pantas mendapat peringkat ini? Tulis ya atau tidak di kolom komentar.
Sementara New Mexico bergulat dengan masalah budaya. Negara bagian peringkat ketiga menghadapi beban kemiskinan turun-temurun yang terasa mustahil untuk diputus. Mississippi mendapat reputasi menyedihkan sebagai negara bagian yang dijadikan perbandingan oleh negara bagian lain ketika mereka berkata, "Syukurlah bukan Mississippi." Negara ini hampir selalu berada di posisi terakhir dalam berbagai indikator kualitas hidup positif dan memimpin dalam indikator negatif. Tingkat kemiskinan melebihi 18%, tertinggi di negara ini. Pendapatan rumah tangga median adalah yang terendah di Amerika, dan upah hampir tidak bergerak selama beberapa dekade. Kondisi ini menciptakan jebakan kemiskinan antar generasi, di mana keluarga sulit membangun kekayaan atau berinvestasi pada pendidikan serta peluang bagi anak-anak mereka. Krisis infrastruktur mendapat sorotan nasional pada krisis air Jackson tahun 2022. Ketika 180.000 warga kehilangan akses air minum bersih selama berbulan-bulan. Ini bukan bencana alam, melainkan akibat kelalaian sistematis dan kurangnya pendanaan layanan dasar kota. Masalah serupa muncul di berbagai wilayah. Dengan banyak komunitas kesulitan menjaga pasokan air yang aman, pendanaan pendidikan termasuk yang terendah di negara ini, dan banyak sekolah kekurangan sumber daya dasar. Negara bagian ini mengenakan pajak penuh pada bahan makanan tanpa keringanan bagi keluarga berpenghasilan rendah, sehingga kebutuhan nutrisi menjadi beban berat. Akses layanan kesehatan sangat terbatas. Dengan lebih dari setengah rumah sakit pedesaan berisiko tutup. Angka kematian ibu termasuk yang tertinggi secara nasional. Dan banyak perempuan harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi dasar. Fenomena brain drain sangat parah. Dengan kaum muda terdidik pergi segera setelah lulus, ini menciptakan lingkaran setan di mana negara bagian kehilangan penduduk paling potensial dan kesulitan menarik bisnis atau investasi yang bisa memperbaiki keadaan. Jika Anda pernah berkunjung atau tinggal di Mississippi, seperti apa pengalaman Anda sebenarnya? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Kami ingin tahu bagaimana perbandingannya dengan yang baru saja Anda dengar dari jebakan kemiskinan Mississippi. Kita beralih ke negara bagian di mana isolasi ekstrem menghadirkan tantangan yang berbeda. Alaska menghadirkan apa yang saya sebut ilusi perintis. Gambaran romantis tentang hidup di perbatasan yang berbenturan dengan kenyataan keras berupa isolasi dan biaya tinggi, walau menawarkan keindahan alam dan petualangan. Tantangan kehidupan sehari-hari membuatnya tidak cocok bagi kebanyakan keluarga. Biaya hidup sangat tinggi karena keterpencilan wilayahnya. Bahan makanan dasar seperti buah segar bisa berharga $20 atau lebih. Dengan 95% makanan diimpor melalui kapal tongkang atau pesawat. Warga merasa tergantung pada jadwal kapal, di mana gangguan pasokan dapat membuat toko kosong selama berminggu-minggu. Iklim ekstrem membawa tantangan lebih dari sekadar udara dingin. Siklus terang dan gelap yang panjang berkontribusi pada tingginya tingkat depresi dan alkoholisme. Banyak warga menghadapi gangguan afektif musiman dan isolasi sosial selama musim dingin yang panjang. Perawatan kendaraan menjadi biaya besar karena kondisi keras. Banyak mobil digambarkan seperti hanya bertahan dengan tali dan lakban karena mencuci rutin, terasa sia-sia, dan pemeriksaan kendaraan minim. Garam dan cuaca keras mempercepat kerusakan kendaraan. Akses kesehatan sangat terbatas di luar Anchorage. Evakuasi medis darurat dapat menelan biaya puluhan ribu dolar. Dan perawatan rutin sering memerlukan perjalanan mahal ke negara bagian lain. Pasar kerja terbatas dan sangat musiman. Dengan banyak warga bekerja beberapa pekerjaan di musim panas untuk bertahan di musim dingin, peluang ekonomi di luar minyak, perikanan, dan pariwisata hampir tidak ada. Menurut Anda, apakah Alaska lebih cocok untuk petualang daripada keluarga? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Meninggalkan isolasi Alaska. Kita tiba di negara bagian di mana sikap pasrah budaya menciptakan ramalan kemunduran yang terwujud sendiri. West Virginia mencerminkan apa yang disebut sosiolog sebagai fatalisme Appalachian. Keyakinan budaya bahwa kemiskinan dan kemunduran tidak terhindarkan serta usaha memperbaiki keadaan dianggap sia-sia. Pola pikir yang berakar dari generasi eksploitasi industri ekstraktif ini membentuk siklus kemunduran yang terus berulang. Negara bagian ini memiliki tingkat kekosongan guru per siswa tertinggi di negara tersebut.
dengan 39 posisi kosong per 10.000 siswa. Krisis pendidikan ini memastikan anak-anak tidak mendapatkan persiapan memadai untuk kuliah atau karir, sehingga kemiskinan terus berlanjut. Kegagalan infrastruktur tersebar luas dan berbahaya. Banyak komunitas pedesaan tidak memiliki air mengalir yang layak atau bergantung pada sistem tercemar yang sering mengeluarkan peringatan untuk merebus air. Sebagian warga menggambarkan air keran. Mereka berwarna coklat dan tidak aman diminum atau digunakan memasak. Jalan digambarkan warga sebagai buruk dan berkelok. Dengan banyak jembatan dinilai tidak layak secara struktural. Medan pegunungan membuat perawatan infrastruktur mahal. Sementara basis pajak negara bagian tidak cukup untuk membiayai perbaikan yang dibutuhkan. Akses kesehatan sangat terbatas. Dengan penutupan rumah sakit pedesaan membuat wilayah luas tanpa layanan darurat. Krisis opioid menghancurkan banyak komunitas. Dengan tingkat kecanduan termasuk yang tertinggi di negara ini, peluang ekonomi hampir tidak ada di luar industri batubara dan gas alam yang menurun. Negara bagian ini memiliki salah satu penyusutan populasi tercepat di Amerika karena kaum muda pergi segera setelah lulus untuk mencari peluang di tempat lain. Dari fatalisme West Virginia, kita menuju negara bagian di mana penyangkalan sistematis menghambat pengakuan atas masalah serius. Oklahoma menunjukkan contoh unik tentang penyangkalan sistematis terhadap kondisi yang memburuk. Meski bukti masalah sangat jelas, kepemimpinan negara bagian tetap menjalankan kebijakan yang memperburuk alih-alih menyelesaikan persoalan inti. Krisis pendidikan sangat parah. 44% sekolah negeri melaporkan kekosongan guru. Dan banyak distrik menerapkan minggu sekolah 4 hari karena tidak mampu mengisi kelas 5 hari penuh. Gaji guru termasuk yang terendah secara nasional. Menciptakan siklus di mana pendidik berkualitas pindah ke negara bagian tetangga. Infrastruktur kesehatan runtuh. 70% rumah sakit pedesaan beroperasi dengan kerugian. Dan beberapa fasilitas akses kritis memiliki margin operasi negatif 16%. Artinya layanan medis penting menghilang dari komunitas pedesaan. Memaksa warga menempuh perjalanan berjam-jam untuk perawatan dasar. Pasar kerja menawarkan sedikit peluang di luar industri minyak dan gas yang tidak stabil. Kaum muda sulit menemukan jalur karier yang tidak bergantung pada harga komoditas. Sehingga terjadi ketidakstabilan ekonomi dan perpindahan tenaga terdidik. Bencana alam menjadi ancaman tetap. Oklahoma berada di pusat Tornado Alley dan mengalami badai paling parah di negara ini. Biaya asuransi properti melonjak, menambah beban tersembunyi bagi pemilik rumah. Infrastruktur negara bagian menua dan kurang pendanaan. Jalan, jembatan, dan sistem air membutuhkan investasi besar yang tampaknya sulit dipenuhi. Menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang. Dari penyangkalan Oklahoma, kita beralih ke negara bagian, di mana pajak regresif dan kegagalan infrastruktur menciptakan kondisi hidup yang mengejutkan. Alabama mungkin menjadi contoh paling jelas dari pajak regresif yang dirancang melindungi pemilik lahan kaya dengan membebani keluarga pekerja. Negara bagian ini mengandalkan pajak penjualan sebagai sumber utama pendapatan. Dengan tarif gabungan yang bisa mencapai 10% di kota seperti Birmingham dan tetap berlaku untuk bahan makanan serta kebutuhan pokok. Namun bagian paling mengejutkan dari krisis kualitas hidup Alabama terjadi di wilayah Black Belt. Keluarga di pedesaan tidak memiliki sistem pembuangan modern dan memakai apa yang disebut pipa lurus yang membuang limbah mentah ke genangan terbuka dekat rumah. Ini bukan negara dunia ketiga. Ini terjadi di Amerika pada tahun 2026. Dampak kesehatannya sangat serius. Dengan anak-anak bermain di halaman yang tercemar limbah manusia, kesenjangan peluang ekonomi juga sangat tajam. Upah di Alabama 50 hingga 70% lebih rendah dibanding negara bagian tetangga. Memicu brain drain besar di mana lulusan perguruan tinggi segera pergi mencari peluang lebih baik. Siklus ini membuat negara bagian kehilangan warga paling terdidik dan kesulitan menarik bisnis yang membutuhkan tenaga terampil. Pendanaan pendidikan termasuk yang terendah secara nasional, terutama di sekolah pedesaan. Banyak distrik tidak mampu menyediakan perlengkapan dasar atau gaji guru yang kompetitif, menyebabkan kekurangan staf kronis dan hasil belajar yang lemah. Akses layanan kesehatan terbatas, khususnya di wilayah pedesaan yang mengalami penutupan rumah sakit dan menciptakan gurun medis. Warga sering harus berkendara berjam-jam untuk perawatan dasar.
sementara layanan darurat tersebar tipis di wilayah luas. Saat Alabama bergulat dengan krisis limbah, negara bagian berikutnya menghadapi pembongkaran sistem pendidikan secara sistematis. Arkansas menjadi titik utama dari apa yang disebut ahli pendidikan sebagai pembongkaran sekolah negeri. Undang-Undang LEARNS yang diterapkan pada tahun 2023 menimbulkan gesekan besar dalam sistem pendidikan. Walau menaikkan gaji minimum guru menjadi $50.000, kebijakan ini memicu kompresi gaji, di mana guru baru menerima bayaran setara guru dengan pengalaman 15 tahun. Program voucher dalam LEARNS memungkinkan sekolah swasta menerima dana publik sambil tetap menerapkan seleksi masuk. Akibatnya sekolah negeri menampung lebih banyak siswa dengan kebutuhan khusus, namun dengan sumber daya lebih sedikit. Ini menjadi mekanisme pengurangan dana yang dibungkus sebagai reformasi pendidikan. Arkansas memiliki beban biaya bahan makanan tertinggi kedua di negara ini. Dengan rumah tangga menghabiskan 13,2% pendapatan hanya untuk makanan. Jika digabung dengan peluang kerja terbatas di luar pertanian dan layanan berupah rendah, keluarga terjebak dalam siklus di mana kebutuhan dasar menyerap sebagian besar penghasilan. Akses kesehatan semakin mengkhawatirkan. Lebih dari 60% rumah sakit pedesaan berisiko tutup. Dan waktu tunggu ambulans di daerah terpencil kini dihitung dalam jam bukan menit. Saya menemukan kasus korban serangan jantung menunggu lebih dari 2 jam untuk dibawa ke fasilitas jantung terdekat. Infrastruktur negara bagian ini memburuk, terutama jalan pedesaan yang rusak parah. Banyak jembatan dinilai tidak layak secara struktural, dan sistem air di komunitas kecil sering mengeluarkan peringatan merebus air akibat kontaminasi atau kegagalan sistem. Dari krisis pendidikan Arkansas, kita beralih ke negara bagian di mana ketimpangan ekstrem menciptakan pengalaman hidup yang sangat berbeda berdasarkan kode pos. Tennessee menunjukkan contoh tajam dari apa yang saya sebut paradoks enclave. Sementara Williamson County termasuk 7 kabupaten terkaya di Amerika dengan pendapatan median di atas $104.000. Memphis sering masuk daftar kota paling berbahaya di dunia. Kualitas hidup di Tennessee sangat bergantung pada kode pos dan tingkat pendapatan Anda. Negara bagian ini memiliki tingkat kejahatan kekerasan tertinggi ketiga secara nasional. Memphis, Nashville, dan Chattanooga menghadapi kenaikan kriminalitas yang membuat aktivitas sederhana seperti belanja atau perjalanan kerja terasa berisiko di banyak lingkungan. Data respons, polisi menunjukkan waktu tanggap rata-rata bisa melebihi 45 menit di beberapa wilayah kota. Struktur pajaknya termasuk paling regresif di Amerika. Dengan tarif pajak penjualan gabungan rata-rata 9,61%. Artinya keluarga pekerja membayar proporsi pendapatan lebih besar dibanding warga kaya. Saat hampir 10% tambahan dikenakan pada setiap pembelian. Keuntungan tanpa pajak penghasilan cepat hilang bagi kelas menengah dan bawah. Sistem kesehatan dianggap banyak ahli sebagai contoh kegagalan privatisasi agresif. Tennessee memelopori model layanan kesehatan yang sering membuat keluarga kelas menengah bangkrut setelah satu keadaan darurat medis. Ada kasus keluarga yang memiliki asuransi namun tetap menghadapi biaya pribadi $50.000 untuk prosedur rutin. Pendanaan pendidikan tetap menjadi masalah. Dengan distrik pedesaan kesulitan mempertahankan guru berkualitas. Fokus pada voucher dan sekolah charter menciptakan sistem 2 tingkat, di mana sekolah negeri di wilayah miskin kekurangan dana, sementara sekolah swasta menerima subsidi publik. Akhirnya kita tiba di negara bagian peringkat 10. Yang mungkin mengejutkan karena reputasinya ramah bisnis. Texas mungkin mengejutkan sebagai nomor 10, tetapi dengarkan dulu. Negara bagian Lone Star sangat piawai dalam menciptakan biaya keluar tersembunyi. Memang tidak ada pajak penghasilan negara bagian, namun disitulah kabar baik berakhir. Pajak properti di Texas termasuk yang tertinggi secara nasional dan dapat naik tajam. Ada kasus penilaian properti melonjak 35% dalam 1 tahun di pinggiran kota yang berkembang pesat. Cicilan rumah yang tampak terjangkau bisa bertambah ratusan dolar per bulan setelah penilaian ulang. Ini menjadi kejutan finansial bagi pendatang baru. Masalah jaringan listrik juga serius. Texas mengoperasikan sistem listrik terpisah yang kurang siap menghadapi musim dingin ekstrem. Saat cuaca buruk melanda, warga terpaksa membeli generator pribadi dan sistem baterai cadangan. Ini biaya tambahan yang jarang disebut dalam promosi pariwisata.
Banyak keluarga menghabiskan ribuan dolar demi menjaga kenyamanan dan keamanan dasar. Situasi layanan kesehatan juga mengkhawatirkan. Texas memiliki persentase penduduk tanpa asuransi tertinggi di negara ini. Kebijakan kesehatan yang ketat menciptakan apa yang disebut tenaga medis sebagai gurun layanan, di mana akses kesehatan reproduksi makin terbatas. Ini bukan hanya isu perempuan, tetapi juga soal perencanaan keluarga dan keamanan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah masalah monokultur. Meski kota-kota Texas besar, keberagaman budaya dan intelektualnya sering dianggap terbatas. Pendatang kerap merasa lingkungan sosial mudah tergantikan dan sulit membangun koneksi komunitas yang nyata. Pertumbuhan cepat memunculkan pinggiran kota luas tanpa karakter, serta kemacetan panjang yang menyaingi Los Angeles. Fenomena biaya keluar tersembunyi. Yang membuat negara bagian ini berisiko adalah fenomena biaya keluar tersembunyi. Mereka menarik penduduk dengan janji pajak rendah dan biaya hidup murah, lalu menjebak dengan kenaikan biaya dan nilai properti yang menurun sehingga sulit pergi secara finansial. Di Florida, premi asuransi rumah meningkat 2 hingga 3 kali lipat dalam 3 tahun. Keluarga yang membayar $1.800 pada tahun 2021 bisa menghadapi tagihan $7.000 pada 2024. Sering dengan perlindungan lebih kecil dan potongan mencapai 5% dari nilai rumah. Lonjakan ini menekan nilai jual kembali karena pembeli dan pemberi pinjaman memperhitungkan risiko tinggi. Mekanisme pajak regresif di Florida, Tennessee, dan Washington membuat keluarga berpenghasilan rendah membayar hampir 5 kali lebih besar dari proporsi pendapatan mereka dibanding warga kaya. Keluarga yang membelanjakan $600 untuk belanja bulanan di kota dengan pajak 10% harus membayar tambahan $60 hanya untuk makan. Biaya tersembunyi ini menciptakan jebakan pasar tenaga kerja di mana keluarga tidak mampu pergi karena ekuitas tergerus biaya tetap. Namun juga kesulitan bertahan karena pengeluaran dasar terus naik sementara upah stagnan. Impian Amerika tentang mobilitas dan peluang kini semakin dibatasi oleh batas negara bagian dan kode pos. 10 negara bagian ini menunjukkan bagaimana kegagalan tata kelola, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kesejahteraan keluarga dan kemajuan individu. Bagi yang ingin pindah, penting melihat lebih dari sekadar harga rumah atau tarif pajak nominal. Hitung tarif pajak efektif termasuk pajak penjualan, pajak properti, dan biaya asuransi. Teliti akses kesehatan dan kualitas pendidikan jika Anda memiliki anak. Yang paling penting, pertimbangkan faktor keluar. Seberapa mudah Anda bisa pindah jika kondisi memburuk? Data menunjukkan kualitas hidup di Amerika semakin terfragmentasi secara geografis, di mana masa depan lebih ditentukan oleh batas wilayah daripada usaha pribadi. Pilih dengan bijak, karena pada tahun 2026, beberapa negara bagian tampak dirancang untuk menjebak, bukan membantu Anda berkembang. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar jika pernah tinggal di salah satu negara bagian ini. Cerita Anda membantu penonton lain membuat keputusan yang lebih tepat tentang masa depan mereka. Kami selalu menantikan kisah dari Anda. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.